Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat dan sahabat semuanya. Saya yang kebetulan sedang tinggal di Arab Saudi seringkali mendapatkan pertanyaan dari keluarga maupun teman-teman yang ada di Indonesia. Juga beberapa kadang pertanyaan dari negara lain seperti Korea dan Jepang. Mereka menanyakan seputar kondisi di Arab Saudi terkait dengan penyebaran wabah virus corona. Kurang lebih pertanyaan mereka seperti ini. Yang pertama, apakah Arab Saudi akan membuka kembali umroh dalam waktu dekat, khususnya di bulan Ramadan, yang mana akan tiba kurang lebih dalam waktu 9 hari lagi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah Arab Saudi akan melaksanakan haji tahun ini? Dan pertanyaan yang lain yaitu gimana Arab Saudi menghadapi penyebaran virus corona yang memang betul-betul menghambat aktivitas ibadah umat Islam. Sebagai contoh, kami yang tinggal di Arab Saudi sudah hampir 1 bulan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah masing-masing karena memang kebijakan dari pemerintah demikian untuk menghambat penyebaran virus corona. Saya sudah mengumpulkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan sengaja saya buat dalam bentuk video agar mudah diakses oleh semua orang. Kemudian sebelum saya uraikan jawaban atas pertanyaan ini, pertama saya ingin menyampaikan apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi yang valid seputar situasi di Arab Saudi, teman-teman bisa mengecek berita di Arab News, arabnews.com. Ini adalah kantor berita resmi yang berlokasi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Mereka yang pastinya update berita setiap hari. Dan sebagai contoh misalnya ini berita terakhir yang saya dapatkan terkait dengan pemberitaan informasi haji dan umroh, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta agar umat muslim bersabar terkait dengan urusan haji dan umroh sampai penyebaran virus corona selesai penanganannya. Kemudian ada berita terakhir lagi ya yang dirilis tanggal 5 April. Sebetulnya masih belum clear informasinya kapan umroh akan dibuka, tapi Arab Saudi mengatakan bahwa apabila haji juga umroh masih tertahan, masih belum bisa dilaksanakan, hal itu terjadi bukanlah karena Arab Saudi tidak berusaha. Nanti saya akan jabarkan bagaimana usaha Arab Saudi untuk menekan laju penyebaran virus corona. Kemudian apabila teman-teman ingin mendapatkan sumber informasi yang lebih valid lagi, teman-teman bisa melihat website official dari pemerintah Arab Saudi yaitu spa.gov.sa. Mereka secara update terus ya setiap hari menginformasikan berita apa saja yang terjadi di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. Jadi ada 2 website yang cukup kredibel yang bisa menjadi referensi kita bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi valid seputar Arab Saudi, yaitu Arab News, arabnews.com, dan kantor berita resmi pemerintah yaitu spa.gov.sa. Sedangkan kalau kita lihat sumber berita dari portal berita yang ada di Indonesia ya, contohnya misalnya dari Tempo, portal berita Tempo, mereka kalau saya lihat judulnya justru bikin kita bingung karena tidak terlalu straightforward ya, tidak tegas gitu. Contohnya judulnya begini, Arab Saudi imbau umat muslim tunda haji imbas virus corona gitu. Dan mereka juga melihat sumber beritanya bukan dari kantor berita resmi langsung Arab Saudi, justru mereka
sumber beritanya dari Reuters yang mana di luar dari Arab Saudi. Kemudian itu untuk Tempo, ada juga dari Kompas yang mereka sumber beritanya justru dari Times. Tapi Times juga melansir beritanya dari Saudi Press Agency yang tadi saya sebutkan, spa.gov.sa. Jadi sebetulnya teman-teman jurnalis yang ingin mendapatkan informasi seputar Arab Saudi bisa sekali lagi saya sampaikan, bisa langsung merefer berita dari arabnews.com ataupun spa.gov.sa. Jadi tidak perlu lagi teman-teman jurnalis melansir berita dari luar Arab Saudi seperti dari Times atau dari Reuters. Nah, terkait dengan penyebaran wabah virus corona, di sini website yang cukup update, saya menggunakan worldometers.info. Kasus di Arab Saudi per hari ini 14 April ada 4.934, kurang lebih sama dengan Indonesia, bahkan lebih banyak dari Indonesia. Gitu. Kemudian jumlah kematiannya 65 dan jumlah yang sembuh ada 805 kasus. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, justru Indonesia lebih banyak kasus kematiannya, hampir 400 kasus kematian, dan yang sembuh baru 380. Nah, bagaimana Arab Saudi menekan penyebaran wabah virus corona ini? Saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan kita bisa lihat nanti apakah Arab Saudi cukup bersungguh-sungguh dalam menekan laju penyebaran virus corona. Oke. Kalau kita lihat ya, saya di sini membuat membuat tulisan dengan tanda biru ya, dengan warna biru, terkait dengan kebijakan Arab Saudi yang berhubungan dengan umroh dan haji. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat ya, kasus pertama kali terkonfirmasi infeksi virus corona di Arab Saudi yaitu pada tanggal 2 Maret, yaitu ada satu orang hari ini pada tanggal 2 Maret ini 2020 bersamaan dengan kasus terkonfirmasi pertama di Indonesia. Namun sebelum tanggal 2 Maret ini, pemerintah Arab Saudi sudah mewaspadai ya, sudah berhati-hati juga dan terus melihat perkembangan dari penyebaran virus corona ini. Yang mereka lakukan tanggal 2 Februari itu pernah mengevakuasi 10 mahasiswa Arab Saudi dari Wuhan. Mereka membawa kembali ke Arab Saudi. Kemudian pada tanggal 6 Februari mereka melakukan larangan untuk travel ke Cina, dan mungkin yang sempat heboh juga pada tanggal 27 dan 28 Februari mereka menunda penyelenggaraan umroh atau ziarah ke Mekah dan juga ke Masjid Nabawi di Madinah, serta menunda kedatangan turis dari negara-negara yang memang sudah terkonfirmasi adanya kasus corona. Kemudian pada tanggal 28 Februari mereka menghentikan kedatangan warga dari negara-negara Teluk, yang mana memang warga dari negara Teluk ini untuk masuk ke Arab Saudi tidak butuh visa atau tidak perlu menggunakan paspor juga, hanya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk mereka atau kita biasanya sebut iqomah. Pada tanggal 5 Maret, karena memang sudah terkonfirmasi ada kasus corona di Arab Saudi, sebetulnya cukup jauh lokasinya, bukan di Mekah maupun Madinah, tapi lokasinya berada di Arab Saudi bagian timur. Seperti kalau tidak salah di Riyadh atau di Qatif. Pada tanggal 5 Maret mereka melakukan sterilisasi Masjidil Haram. Ya, mungkin ini fotonya yang sering teman-teman lihat di media massa, bahwa area tawaf yang utama di sini sepi karena memang ditutup, dan pemerintah Arab Saudi melakukan sterilisasi Masjidil Haram. Tapi sebetulnya jamaah
umroh yang sudah tiba di Arab Saudi sebelum ditutup, mereka masih bisa melakukan tawaf di lantai 1 maupun di lantai atas. Jadi hanya area tawaf di lantai dasar saja yang ditutup. Kemudian pada tanggal 19 Maret pemerintah menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setelah sholat Isya dan subuh. Jadi Masjid Nabawi dibuka hanya 1 jam sebelum subuh sampai sholat Isya. Setelah sholat Isya sampai subuh, sampai 1 jam sebelum subuh, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ditutup. Kemudian pada tanggal 20 Maret pemerintah menutup kota Mekah dan Madinah. Ya, memang kalau kita lihat penyebaran virus corona di Arab Saudi cukup signifikan ya. Kalau kita lihat tanggal 20 Maret ya, di sini dalam 1 hari terjadi 70 kasus. Nah, kemudian pada tanggal 23 Maret pemerintah menetapkan jam malam. Jadi kita tidak boleh keluar rumah mulai dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Nah, penetapan jam malam ini berlaku bagi setiap orang kecuali mereka yang ada kepentingan mendesak seperti ke rumah sakit ataupun ke apotik dan kepentingan mendesak yang lainnya. Kemudian pada tanggal 29 Maret jam keluar rumah semakin dipersempit ya. Jadi kita tidak boleh keluar rumah mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Mulai dari tanggal 29 Maret. Kalau kita lihat di sini ada kejadian apa di Arab Saudi tanggal 29 Maret, memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari minggu-minggu sebelumnya ya. Contohnya pada tanggal 29 ada 96 kasus virus corona dalam 1 hari. Nah, kemudian pada tanggal 2 April ini yang cukup heboh ya di media massa, karena pemerintah Arab Saudi menetapkan tidak boleh keluar rumah sama sekali mulai dari tanggal 2 April sampai hari ini. Jadi masyarakat yang boleh keluar rumah hanya untuk kepentingan emergensi. Kemudian pada tanggal 4 April pemerintah menetapkan juga 24 jam tidak boleh keluar rumah dari dari kota Jeddah ya. Untuk bagi mereka yang tinggal di kota Jeddah, sebetulnya tidak semua area di kota Jeddah karena kota Jeddah lumayan luas. Namun akhirnya pada tanggal 6 April hampir seluruh kota Jeddah dan kota Riyadh, Damam, Dahran, dan Tabuk dan Hofuf juga ditetapkan bahwa masyarakat tidak boleh keluar rumah selama 24 jam mulai 6 April sampai hari ini. Kalau kita lihat memang perkembangannya, kenapa pemerintah pertama kali menutup Mekah dan Madinah dan disusul dengan kota Jeddah, karena memang contohnya pada tanggal 3 April dalam 1 hari ini terjadi konfirmasi kasus infeksi virus corona di Madinah 34 kasus, Jeddah 30 kasus, dan Mekah 21 kasus. Jadi 3 kota ini merupakan kota yang memiliki jumlah kasus dalam perharinya jauh lebih banyak daripada kota lain. Kemudian belakangan disusul dengan kota-kota lain yaitu seperti Riyadh, Damam, Dahran, dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa masyarakat tidak boleh keluar rumah selama 24 jam penuh mulai 4 April sampai dengan hari ini. Itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pemerintah Arab Saudi tidak diam saja, tidak berdiam diri. Mereka terus berusaha
mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghilangkan wabah virus corona. Tentu saja salah satu alasannya agar umat Islam bisa beribadah dengan normal kembali di seluruh wilayah Arab Saudi, terutama Mekah dan Madinah. Apalagi banyak sekali umat Islam di seluruh dunia yang memang sangat menunggu dibukanya kembali umroh, bahkan juga untuk haji tahun ini. Jadi apabila pemerintah Arab Saudi berhasil menekan perkembangan wabah virus corona di Arab Saudi, bisa jadi kemungkinan pemerintah akan membuka kembali umroh bahkan haji tahun ini. Tapi bukan berarti seluruh negara juga mendapatkan izin untuk melaksanakan umroh dan haji, karena barangkali Arab Saudi juga akan mengecek kembali, seperti misalnya Indonesia. Kalau misalnya kasus virus corona di Indonesia sudah berhasil ditekan dan bahkan sampai 0, otomatis pemerintah Arab Saudi pun akan mengizinkan Indonesia untuk mengirim jamaah umroh dan haji. Tapi kalau misalnya Arab Saudi berhasil menekan penyebaran virus corona, sedangkan Indonesia kasusnya masih banyak berkembang virus corona dan bahkan mungkin semakin tidak terkendali, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan pengiriman jamaah umroh dan haji. Jadi kita juga berharap agar pemerintah Indonesia bisa dengan tanggap merespon dan mencegah dan juga mengendalikan penyebaran wabah virus corona, agar masyarakat juga bisa beribadah dengan normal dan mudah-mudahan bisa segera mengirim jamaah umroh dan haji untuk tahun ini. Dan kesimpulannya yang selanjutnya yaitu sampai hari ini masih belum ada keputusan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan kapan umroh akan dibuka dan apakah haji tahun ini akan dilaksanakan. Tapi teman-teman bisa melihat informasi yang valid dari sumber berita yang tadi saya sampaikan, yaitu arabnews.com dan website resmi dari pemerintah, yaitu spa.gov.sa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasakan bahwa informasi ini bermanfaat, mohon agar share juga ke orang lain yang barangkali membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.